Halo teman-teman, salam Go Green. Jika di video yang sebelumnya kita memberikan tutorial cara instalasi kabel-kabel di controller yang kecil ini, yang biasa ini di 250 watt, 350 watt, di skuter listrik, sepeda listrik, moped. Sekarang langsung saja kita ke controller universal yang lainnya, yang ukurannya lebih besar. Di sini ada 33 ampere. Kalau wattnya itu kadang-kadang ada 500, ada 750, 800, 1000. Universal controller itu adalah controller yang tidak terikat dengan merek. Jadi dia mau dipasangkan ke sepeda listrik, ke sepeda motor listrik, atau ke merek-merek apapun itu yang banyak sekali perbedaan mereknya. Universal itu ibaratnya kayak titik tengahnya. Jadi dia bisa dipasangkan, meskipun soketnya beda ya wajar ya, nanti bisa kita samakan. Nah justru karena itu kita akan langsung memberikan informasi dan tutorial cara merakit kabel-kabelnya ini ke unit kendaraan. Ayo kita simak terus videonya. Langsung saja di sini kita memberikan contoh instalasi dimulai dari yang minimalis sederhana dulu. Nanti fitur-fiturnya kita berikan informasinya menyusul. Kita akan bermain menginstalasi pada controller yang universal speknya ini ya, Intelligent Brushless Motor Controller 48 volt sampai 60 volt. Lalu ada beberapa keterangan seperti ini. Ada Auto ID Hall Sensor. Ini biasanya nanti untuk kalibrasi ya, biar dia bisa menyesuaikan kontrolernya apa. Lalu motor dinamonya kita pakai apa gitu, dia bisa auto compatible, jadi semacam kalibrasi biar cocok ya, namanya juga universal. Lalu juga intelligent itu biasanya dia bisa fitur sensorless mode, jadi ketika hall sensor dari dinamo ini rusak atau mati, itu dia masih ada kayak mode daruratnya, jadi supaya kalau dinamo ini hall sensornya mati itu masih bisa darurat berjalan pulang gitulah daripada dorong. Kabel yang pertama adalah 3 fase motor. Nah, di sini warnanya kuning, hijau, biru. Ini terhubung dengan kabel 3 fase motor dari dinamo juga. Pada kabel fase ini biasanya tidak selalu sama warnanya. Jadi nanti apakah kuning ketemu hijau, hijau ketemu biru, atau kuning ketemu kuning, atau bagaimana, itu nanti kita harus mencari yang paling tepat kombinasinya itu yang mana. Sementara ini kita merakitnya kabel fase motor, itu kita samakan dulu warnanya. Nanti kita lihat reaksi dari dinamo itu berputarnya bagaimana ya. Kabel yang selanjutnya kedua kita perkenalkan adalah hall sensor. Ini dari dinamo hall sensornya 2. Jadi buat teman-teman kalau misalnya menemukan dinamo hall sensornya ada 2, itu tidak usah kaget. Itu hanya cadangan atau tujuannya apabila satu dipakai misalnya rusak, nah masih ada satunya, cukup salah satu yang dipakai, bukan berarti harus dipakai keduanya dalam waktu bersamaan, tidak. Sementara dari controller itu hall sensor, sejauh ini kita melihat produk-produk yang ada di sepeda listrik, sepeda motor listrik, itu soket hall sensornya mirip seperti ini semua, posisinya itu juga rata-rata sama. Jadi biasanya langsung colok pasang di bagian hall sensor. Ini kita pilih yang ini ya. Selanjutnya adalah handle gas. Di sini handle gas soketnya adalah yang ini. 3 kabel dengan warna merah, hijau, dan hitam. Tapi kadang-kadang ini biru, kadang kuning. Jadi nggak apa-apa beda warna. Yang penting kita tahu mana 5 volt, mana ground dan sinyal data. Nah di sini 5 volt itu adalah yang merah, hijau ini sinyal data, dan hitam ini adalah ground. Lalu yang dari handle gas, ini kita menggunakan handle gas yang ini ya, dari Bogi Power. Ada speed 1, 2, 3, lalu ada tombol saklar bebas ini. Push on saklar. Throttle system yang ini juga kadang-kadang soketnya kadang-kadang beda. Bentuk soket kadang beda, wajar. Bahkan yang kedua, perkabelan posisinya. Kadang hitam, merah, biru. Ini juga kadang-kadang beda. Jadi harus disamakan. Jangan hanya asal colok pasang. Nah ini kebetulan sama. Merah di ujung, tengahnya itu sinyal data. Meskipun beda warna ya, sini biru, sini hijau. Kita colokkan. Ini adalah handle gas sudah terpasang. Berikutnya adalah baterai power. Baterai power di sini ada 2 kabel utama, yaitu B+ dan B-. Baterai positif adalah yang merah, baterai negatif itu yang hitam. Ini terhubung ke baterai. Nah, kita pakai baterai itu ya, baterai e-bike. Dia di sini mengeluarkan 48 volt. Perbedaan soket itu memang hal yang wajar, antara dari controller menuju spare part lain itu beda soket wajar.
Lalu satu kabel tunggal ini adalah kunci kontak atau power on. Jadi apabila yang dipasang baru kabel B plus dan B min saja, itu controller belum hidup. Jadi harus yang merah kecil ini dilewatkan kunci kontak atau lewatkan saklar atau lewatkan LCD atau tombol, dia terhubung ke positif baterai. Baru controllernya akan on. Jadi bisa dikatakan merah ini VCC atau pemantik untuk power on. Ayo kita rakit supaya safety di sini ya. Baik, ini B plus dan B min sudah kita adapterkan ke soket XT60 sehingga bisa terkoneksi dengan power baterai. Kita coba pasangkan. Biasanya keluar api ketika pertama. Terutama kalau kontrolernya semakin besar buatnya, itu apinya juga semakin besar. Tapi itu hanya pertama saja. Keluar api. Nah, ini sudah terpasang, tapi controller belum hidup. Karena apa? Tadi itu kabel yang kunci kontak ini belum mendapatkan power dari tegangan B+. Nah, ini pura-puranya ya. Ini pura-puranya ini kita kasih kunci kontak ya. Ini pura-puranya kunci kontak. Nah, di sini kita hubungkan ke B+, baru kontrolernya bisa hidup. Nah, sudah terhubung. Ini sekarang sudah hidup ini. Sudah terhubung dengan baterai, terhubung dengan handle gas, dan terhubung dengan motor. Di sini saatnya kita langsung coba putar handle gasnya ya. Oke. Ya, motor berputar. Wow. Jadi seperti itu, sederhana sekalinya seperti itu. Tutorial cara instalasi secara minimalis sederhana yang cukup terdiri dari motor, controller, handle gas, dan juga baterai sudah selesai. Tapi ini masih banyak sekali kabel-kabel yang tidak dipakai. Kabel-kabel sisa belum terpakai. Ini untuk apa? Ini adalah kabel fitur-fitur yang akan kita jelaskan juga di video ini. Fitur pertama adalah kabel putih sepasang. Jadi kabel putih sepasang ini adalah untuk kalibrasi motor dan kalibrasi arah putaran. Jika kita pasangkan, itu motor akan otomatis berputar. Ya, motor otomatis berputar. Jika kita sudah melihat arah putaran motor ke arah yang sudah benar, misalnya maju searah jarum jam misalnya, lalu kita tinggal copot lagi kabel putih sepasang ini. Secara default, ini kabel putih sepasang ini harus dalam kondisi terlepas, bukan disatukan terus. Sekarang, coba kita putar dengan handle gas. Motor sudah berputar ke arah sesuai yang terakhir kali kita kalibrasi. Lanjut, masuk ke kabel fitur selanjutnya ya. Kabel fitur selanjutnya adalah 3 mode kecepatan, di mana ini ada kabel warna pink, hitam, dan juga abu-abu, di mana dia terhubung dengan saklar 3 posisi, akan menghasilkan 3 kecepatan. Misalnya, hitam connect abu-abu speed 1, hitam connect pink speed 2, tidak dipakai speed 3. Pada handle gas ini sudah ada speed 1, 2, 3, dan speed 1, 2, 3 ini adalah saklar 3 posisi. Dia terhubung ke kabel yang ini. Nah, ini dia. Sehingga ini coba kita pasangkan ke soket 3 kecepatan tadi. Sudah terpasangkan, coba kita akan praktek ke speed 1 dulu. Speed 1 kenceng banget ini. Coba speed 2. Oke, ternyata speed 2 lebih kenceng lagi. Speed 3. Oke, 1, 2, 3 terlihat ada perbedaan ya. Oh iya, speed 1, 2, 3 ini biasanya tidak selalu ada di handle gas. Bisa saja di LCD-nya, jadi di layarnya sepeda motor listrik itu ada tombol-tombolnya speed 1, 2, 3. Ada juga di tombol-tombol lain, di dashboard atau di tempat lain. Atau mungkin tidak ada sama sekali. Itu kembali ke merek sepeda listrik dan sepeda motor listrik teman-teman masing-masing ya.
Selanjutnya, kabel fitur selanjutnya yang berwarna biru dan hitam. Ini adalah rem. Jadi dia prinsipnya adalah memutus dan menyambung saja. Dia terhubung ke saklar handle rem. Jadi kalau handle rem itu terhubung, itu nanti handle gas ini tidak bisa berfungsi. Supaya tidak terjadi ngerem dan ngegas di dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya lagi kabel fitur yang berwarna kuning, hijau, dan hitam. Ini adalah soket untuk fitur kabel maju mundur. Jadi dia prinsipnya terhubung ke saklar. Jadi apabila di jumper satukan gitu, dia akan membuat motornya berjalan mundur. Coba kita praktek ya, karena di sini handle gasnya kan ada saklar ini yang dia terhubung dengan kabel yang ini. Coba kita fungsionalkan sebagai fitur mundur. Kita pasangkan. Belum kita tekan, motornya berjalan ke arah. Ya, ini motornya berjalan searah jarum jam. Sekarang akan coba kita tekan di sini. Kita tekan lalu kita gas. Ya, motornya berjalan berlawanan arah jarum jam. Kita lepas. Ya, ini fitur untuk maju mundur. Sederhana sekali memang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa yang menyebabkan motor bisa maju mundur itu bukan handle gasnya. Ini cuma saklar di sini. Yang bisa menyebabkan motor bisa jalan maju mundur itu adalah fitur dari kontrolernya. Jadi saklar ini tidak harus melekat di handle gas. Bisa saja ini saklarnya melekat di stang kiri misalnya, di saklar tombol-tombol dekatnya lampu rating, lampu depan, atau mungkin di LCD, atau mungkin di tempat-tempat lain. Prinsipnya hanya saklar saja. Yang itu saklarnya melakukan jumper kabel pada fitur kabel ini tadi. Selanjutnya adalah kabel tunggal ini, tunggal ungu atau tunggal coklat. Jadi memang kadang warnanya ungu, kadang coklat. Ini adalah kabel untuk speedometer. Kabel ini prinsipnya hanyalah percabangan dari salah satu kabel fase motor ini. Jadi kabel fase masuk ke controller, dia hanya dicabang keluar lagi ke kabel tunggal ini. Kabel ini bisa menampilkan speedometer jika dikirimkan datanya ke LCD dashboard, atau ke handle gas yang ada speedometernya, atau ke alat-alat penampil kecepatan lainnya. Prinsipnya hanyalah mengeluarkan tegangan analog dari 0 volt sampai tegangan mendekati tegangan B+ baterai. Jadi tergantung baterainya berapa, dia akan linear. Jadi semakin kencang putaran motor di sini, maka semakin besar pula tegangan yang dikeluarkan oleh kabel coklat ungu ini tadi. Selanjutnya lagi, kabel yang dibungkus soket warna merah, lalu di sini kabelnya berwarna merah dan hitam. Ini sebenarnya hanyalah percabangan kabel dari B+ dan B-. Jadi ini hanya extended. Kabel dari B+ dan B- ini masuk, dikeluarkan lagi menjadi kabel ini. Ini bebas mau digunakan untuk apa saja. Untuk power supply boleh, untuk charger ya juga boleh, atau mungkin untuk indikator baterai ya boleh juga, atau mungkin alat-alat lain seperti VCU, Vehicle Control Unit, bisa macam-macam. Atau juga untuk paling umum alarm power. Selanjutnya adalah kabel yang soketnya berwarna merah ini, lalu isinya ada 3 kabel. Ini secara kesatuan umumnya dipakai untuk alarm sistem, remote control. Jadi dia terhubung ke suatu alat khusus lagi. Tapi kalau teman-teman pengen membuat alat sendiri, lalu 3 kabel ini keterangannya apa saja? Kabel oren. Kabel oren ini adalah dia percabangan dari kunci kontak. Jadi jika merah tunggal ini tadi juga kunci kontak, ini pun juga sama kunci kontak. Itulah kenapa pada remote control atau mungkin ada beberapa sepeda motor listrik yang dia on-nya itu pakai RFID, pakai kartu gitu, dimana kunci kontaknya tidak di-on-kan. Kok bisa on? Yaitu ternyata dia lewat jalur yang ini. Ada jalur lain selain kunci kontak. Jadi di dalam sini tuh VCC power on-nya itu tidak hanya di satu output kabel ini saja. Kedua, kabel yang berwarna coklat. Jadi kabel coklat di sini, ini kadang-kadang juga tidak coklat ya, bisa warna yang lain juga. Ini cuman percabangan dari kabel speedometer di sini. Yang intinya dia akan terhubung pada 3 kabel fase pada motor. Itulah kenapa pada beberapa sepeda listrik, ketika sistem alarmnya aktif, itu jadi kayak terkunci. Roda belakangnya itu diputar kayak nggak bisa. Terus bunyi cuit, dan sebagainya. Di sepeda motor juga ada itu yang penasaran bagaimana mereka itu bisa bekerja. Ya ini dari sini tadi. Dari kabel yang berwarna coklat ini, dia adalah percabangan dari fase motor, sehingga dia bisa melakukan penguncian. Satu lagi yang kabelnya berwarna biru, dan kami informasikan lagi, tidak harus biru, karena di beberapa controller universal lain juga tidak biru juga warnanya. Ini barulah terhubung ke
controller bagian microcontroller untuk mengatur alarm itu komunikasinya bagaimana. Jadi bisa dikatakan biru itu adalah kabel datanya yang berkomunikasi untuk fitur tambahan lainnya yang melibatkan alat komponen lain seperti alarm contohnya. Satu lagi yang terakhir yaitu kabel, di sini kebetulan ungu warnanya ya. Ini juga kadang-kadang beda, tidak selalu ungu. Ini adalah high level break. Jadi ini kabel rem juga. Sama seperti tadi. Kalau tadi kan warnanya ini biru dan hitam, tapi kalau sekarang cuma tunggal. Nah, kalau yang biru dan hitam itu adalah low level break. Maksudnya low itu adalah terkoneksi dengan negatif untuk memutuskan handle gas. Jadi biru itu dikoneksikan ke negatif. Sementara kalau yang kabel tunggal yang ini cara menggunakannya adalah jika terkena positif. Biasanya ini digunakan kalau berbarengan dengan sistem lampu rem. Lebih detailnya tentang perbedaan apa itu high level break dan low level break, teman-teman klik aja link di bawah ini di deskripsi tentang perbedaan high level break dan low level break. Oke teman-teman, itu dulu video dari kami tentang controller universal dan juga keterangan penggunaan soket-soketnya serta kabel-kabel yang lainnya ini. Di video selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana cara nambah fitur-fiturnya. Di controller ini kan tidak ada pedal assist ya. Lalu bagaimana cara kita menambahkan kabel baru lagi untuk fitur pedal assist? Dan di video selanjutnya kita akan membuat keterangan-keterangan. Di dalam controller ini ada keterangan-keterangan PCB. Nah, di mana keterangannya ini artinya apa saja? Jika kita kasih kabel tambahan keluar, dia untuk fitur apa saja. Wow. Penasaran tentang kode-kode di sini itu artinya apa saja dan fiturnya apa saja? Jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel YouTube dari Bogi Power ini. Terima kasih.